Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Dimas Efrianto selaku guru PPL mata pelajaran PPKN kelas 8. Hari ini kita masuk kepada materi bagian C tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba adik-adik amati gambar berikut. Di sini ada gambar sekolah dan gambar negara. Sekolah dan negara sama-sama suatu bentuk kehidupan berkelompok yang sama-sama memiliki peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, golongan masyarakat, dapat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan perbuatan yang sesuai dan diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku. Apa sih pentingnya peraturan? Peraturan itu sangat penting karena peraturan itu berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara atau kehidupan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan. Coba adik-adik semua bayangkan jika tidak ada peraturan. Pasti kehidupan ini akan menjadi kacau, tidak tertib, dan pasti banyak menimbulkan masalah. Contoh peraturan yang ada di sekolah yaitu tata tertib sekolah. Di SMP Negeri 22 banyak sekali peraturan atau tata tertib yang harus ditaati seluruh warga sekolah. Salah satunya adalah dilarang merokok dan dilarang membuang sampah sembarangan. Peraturan ini harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu tergantung dari kesepakatan bersama. Peraturan dalam lingkup negara. Negara juga harus memiliki peraturan. Dalam hal ini, peraturan di negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 adalah aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh kehidupan masyarakat diatur dalam UUD 1945. Kedudukan UUD 1945. Dalam hal ini adalah kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Jika diamati dari gambar berikut, UUD 1945 memiliki kedudukan yang paling atas. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apa saja peraturan perundang-undangan? Di bawah UUD 1945 ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Semua peraturan perundang-undangan tadi harus berpedoman pada UUD 1945. Bagaimana sikap dan tugas kita terhadap UUD 1945? Sikap kita kepada UUD ialah taat dan patuh, dan tugas kita ialah melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Apa sih manfaat apabila kita patuh kepada UUD 1945? Yang pertama adalah kehidupan akan menjadi tertib dan teratur. Kemudian masyarakat menjadi sejahtera. Yang ketiga, terwujudnya tujuan bersama. Yang keempat, terwujudnya keadilan. Dan yang kelima, timbulnya keharmonisan antara masyarakat maupun pemerintah. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama adalah tertibnya lalu lintas. Dan yang kedua adalah keharmonisan antara masyarakat. Baik itu berbeda suku maupun berbeda agama. Jika tadi kita berbicara manfaat, pasti juga ada yang namanya dampak atau akibat. Akibat tidak patuh kepada UUD 1945. Yang pertama, kehidupan menjadi tidak teratur. Kedua, menimbulkan perpecahan. Kemudian, pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, apabila tidak patuh akan dikenakan sanksi atau hukuman. Ada dua gambar di samping yang mencontohkan apabila kita tidak patuh kepada UUD 1945. Gambar tersebut terlihat kemacetan atau kehidupan menjadi tidak teratur. Dan yang kedua, di situ ada gambar ricuhnya demonstrasi.
Jadi sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi segala aturan yang terdapat di dalam UUD 1945. Mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Seperti biasa, hari ini ada tugas mandiri. Terdapat 4 soal yang harus adik-adik kerjakan. Dikerjakan di buku, boleh langsung dijawab, kemudian difoto, lalu dikirim di Google Classroom. Apabila ada kendala dalam mengerjakan, adik-adik bisa langsung menghubungi kakak via WhatsApp. Nomor kakak tertera di sini ya. Terima kasih.